Fireflux second pick. Blacklist masih dengan first pick dan ini adalah favorit mereka. Ketika kita berbicara Fanny dan Joy, udah pasti mata kita akan tertuju kepada TNZ dengan hero-hero damage dealt dan hero-hero dive in ke belakang untuk memanfaatkan metode pick off, instant kill, dan juga menghentikan bagaimana dominasi dari Blacklist itu sendiri ketika menggunakan hero-hero yang notabene grouping dan mematahkan setup dari Blacklist yang kuat untuk teamfight berlima. Sementara One di band, ini adalah hero yang paling aman juga untuk di Marksman sekarang di gold lane yang lagi laris manis banget. Tapi kita juga tidak boleh melupakan bagaimana Matilda yang sempat dibawakan oleh Rene J dan cukup mengejutkan kita semua bahwa Rene J sangat-sangat flawless ketika menggunakan Matildanya. Nih kalau kita ngeliat situasinya juga harus berhati-hati kalau Blacklist emang mau grouping sih. Karena ini pernah history di M5 juga, Apex memainkan Tigreal. Kita kalau hero-hero grouping yang mainnya mungkin 4-1, 3-1 dan lebih erat lagi mungkin hero-hero healer, ini harus diperhatikan dari flicker implosion dari seorang Apex 47. Namun first phase tampaknya sudah kelar dan ini membuka hero cukup banyak, tentunya mungkin lebih ke arah Matilda ya. Matilda, menjadi Bruno juga menjadi hot pick. Bahkan kalau kita berbicara Terisla di hot pick atas, Fireflux sempat membawakannya loh ketika bertemu dengan teman-teman dari tim Blacklist International di babak group stage. Pada kala itu mereka membawakan Tigreal, Terisla, dan juga Leomord untuk memicu ultimate dari Digi sehingga time journey seolah jadi percuma. Dan Valentina ternyata Masih semahal dengan Valentina. itukah Valentina first pick? Bagus sih. Ini tuh kayak jadi hero power, Valentina nomor 1 di Filipina, Yue. Yang tentu dengan secara data dan bahkan kepedean dia, apalagi di first pick, dia akan selalu membawakan Valentina ini. Lalu ada Terisla hot pick yang tadi udah sempat kita perbincangkan, namun Bruno masih terlepas Goni. Baxia yang diamankan terlebih dahulu untuk Fireflux itu sendiri. Mungkin bendinai Uranus juga, karena kita tahu sendiri Edward juga kerap kali bermain dengan Uranus, sehingga dengan Baxia Mark hal tersebut akan tercancel. Matilda Fredrin, hero yang sangat-sangat ofensif, tapi tidak melupakan bagaimana durability dari Fredrin itu sendiri. Ini dalam tanda kutip trio mids yang diamainin dari Blacklist. Matilda, Valentina dan juga Fredrin yang memang masih fleksibel dalam tanda kutip ya. 10% masuk EXP, cuman kita bisa anggap untuk masuk jungler terlebih dahulu. Yang aku ngeliat berarti mereka ingin menstabilkan aja dulu. 3 pick atas stabil dulu trio midnya dan oke, ditutup oleh Bruno di mana Fireflux. Tampaknya ngeliat Bruno masih buka, kita ambil aja dulu dan limitasi hero Oheb di fase yang kedua. Ban terhadap Cloud yang bagus banget untuk menghindari permainan lini depan yang sangat-sangat tebal. Jump in ke belakang adalah solusi dengan menggunakan Battle Mirror Image atau yang kerap kali kita sebut dengan BMI. Bruno pick menandakan kalau Fireflux akan bermain dengan metode front to back. Permainan mengincar lini depan dulu baru menghajar lini belakang sehingga Fredrin dan Matilda seharusnya akan memiliki backup lane lebih daripada Fredrin saja seorang di lini depan. Entah nanti akan dibawakan Pakito terhadap Edward atau Benedetta. Untuk Edward yang penting Bruno-nya bisa terancam karena Blacklist ketika membawakan line up ini mereka masih kurang untuk mengancam lini belakangnya. Tapi kalau ngomongin soal Bruno, Fireflux dari kemarin belum pakai Bruno loh. Sama sekali. Di matchnya ketika melawan Default, 2 kali Beatrix dan 2 kali Retail. Ya karena Bruno. Kita juga melihat Sunshine lebih suka untuk memainkan hero-hero yang memiliki instant burst damage dan juga kendali terhadap area of effect, salah satunya adalah Beatrix. Sunshine gemar banget sih lebih tepatnya untuk bermain dengan Bennett Rage. Karena mungkin Apex 47-nya juga mainnya pick off kan. Jadi Divine Judgment, lalu Bennett Rage. Beberapa kali juga kita melihat bagaimana kombonya dengan Tigreal, dengan Implosion dan Bennett Rage-nya juga berkali-kali bisa membubarkan pasukan dari lawan-lawannya. Iya, dan tampaknya Blacklist juga mereka mengerti dan kita juga udah sempat bahas Apex 47 dengan Tigreal-nya langsung dilimitasi saja, di ban begitu aja. Dan kita lihat nih, Fireflux menggunakan waktunya, mereka tampaknya masih bingung antara kita nge-ban ke arah EXP atau Gold Lane. Dan ternyata jawabannya when the body suffers, itu voice over dari Benedetta. Berarti nggak langsung komit ke arah Oheb, ini komit kiri kanannya satu sama satu di E-ban. Oke. Masih ada beberapa hero yang mungkin masih bisa dibawakan juga oleh Oheb. Salah satunya adalah Beatrix. Ketika nanti bersama dengan Matilda, ini akan sangat ofensif sekali. Escape skills-nya juga akan bertambah, nggak cuma modal tactical repositioning dan flicker, tapi ada guided wing juga. Namun, kalau kita melihat dari kubu Fireflux, mereka juga minim akan hero untuk Rosa. Yang dimana kita tahu sendiri, Lilia yang sering sekali dibawakan oleh Rosa sudah di-ban oleh Fireflux sendiri. Dan sekarang Novarianya ditutup. Apakah ini menjadi pertanda atau sinyal
bahwa Rosa akan muncul dengan hero lamanya di ajang M4 World Championship. Entah itu Varsi atau Lunox. Bisa banget. Yang sempat dibawakan. Karena apa? Karena Baxia, Bruno, Lunox ini permainan front to back-nya kelihatan banget. Jelas, ya. Kalau ditambah dengan Apex 47 yang membawakan Kaja, kita akan dibawa nostalgia dengan combo Kaja Lunox. Kalun ya Kaja Lunox menarik. Kalau misalkan kita putar Terisla-nya di mid, Magicnya isi di mana, Be? Magicnya bakal sedikit mengisi ke arah XP lane kah? Esmeralda gitu. Susah ya, agak susah Tapi ya. agak susah sih, agak wasted juga Iya, sebenarnya. sayang. Mending Sayang EXP banget. aja. Karena dengan Terizla aja aku lebih setuju EXP karena lawan Yuzong oke. Paling mungkin agak keteteran kalau head to head banget Khalid. Tapi itu juga early. Nggak masalah sebenarnya bahkan lawan Khalid kalau udah masuk late. Jadi kalau kita ngeliat Fireflux, oke. Itu dia. Dengan nyamannya. Sebuah sinyal Kaja. yang menandakan bahwa Last Pick akan menuju ke arah Rosa. Dan masih kita pertanyakan juga apa yang bakal dibawakan oleh Rosa. Dengan banyaknya hero mid laner yang sudah diperebutkan juga. Lilia di ban, Novaria di ban, tapi Valentinanya diambil. Paramis bahkan masih available sebenarnya kalau emang mau. Tapi kalau misalkan mengambil Faramis, sudah pasti Blacklist kan memiliki teamfight yang lebih mengerikan. Karena anggap aja mereka bawa Matilda dan Faramis. Iya sih. Hero-nya juga udah mulai tipis sih kalau ngomongin Rosa. Mungkin bener sih kayak kata KB tadi. Ini hero lamanya mungkin ini munculin lagi. Atau tiba-tiba hero yang out of the box banget kita tidak terfikir muncul saat ini. Kadita kan mungkin akan muncul, tapi masalahnya Kadita berhadapan dengan hero healer. Ada Flask of DLC kayaknya nggak begitu efisien. Kari yang bisa membawakan Purify juga dibawakan kali ini. Dan ini yang akan mengisi di bagian XP lane. Hero yang sangat-sangat berdempetan dari Blacklist International ketika mengetahui bahwa Apex 47 bermain dengan Kaja. Jadi mereka malah memperkuat lini dalamnya menghindari pick off. Ya itu memperkuat juga kenapa Blacklist nge-ban ke arah Tigreal sih. Karena mereka juga udah mempunyai game plan kalau kita akan formasinya cukup rapat. Kita harus hilangkan aja nih, Tigreal lebih aman lagi. Untung teman-teman dari Fireflux tidak mengambil Tigreal atau mungkin hero-hero yang catch di atas. Wow, ini Last Pick-nya bisa main blowing sih. Harusnya bisa main blowing karena akhirnya keluar Lunox-nya. Itu dia. Ini yang Satu udah pick. dibilang KB tadi, Lunox kombonya Kaja Lunox muncul lagi, Be. Combo old school Fireflux. Memang nama boleh berubah, tapi yang namanya pemainnya stay, rasa gameplaynya juga sama. Kayaknya nggak bakal bisa lepas dari pandangan kita melihat historical draft pick dari Incendio Supremacy atau sekarang yang kita sebut dengan Fireflux Esports. Oke, Lunox. Tapi banyak sisi juga ya sebenarnya sih, Be. Banyak Ada banget. Edit, ada Fredrin. Cancellation-nya juga banyak gak sih? Kayak ada Lunox dengan Terrify, terus juga ada gangguan dari knock up airborne-nya Matilda. Jadi kayaknya Lunox-nya cuma jadi Lunox eksekutor, bukan Lunox yang benar-benar bisa buka teamfight, kecuali kalau Rosa memang seberani itu untuk memfollow up Baxia yang berada di depan. Oke, dan langsung saja kita menuju ke Land of Dawn di match kita yang pertama, game yang pertama lower bracket. Best of 5 pastinya, dan di match kali ini akan ada yang pulang. Oh, jadi kita langsung aja masuk ke arah Land of Dawnlin. Oke, dan ngomongin soal Lunox lagi nih balik ya. Lunox jadi eksekutor, berarti memang Lunox-nya ini hanya sebagai follow up aja. Tunggu bener-bener dibuka dan nyaman, baru dieksekusi. Setuju sih, dan bahkan kalau kita ngeliat tadi spell check-nya, itu kebanyakan flicker. Tentunya kedua jungler akan mengamankan Retribution, tapi satu Bruno dari sisi Fireflux ini lebih main secure aja. Karena yang kita tahu crowd control tadi sempat di-mention juga dari draft, udah terlalu banyak. Oh, ada sedikit fight. Oke, ini punishment flicker digunakan juga. Satu source lagi yang terbuang dan hampir saja bisa digoceng, namun first blood tetap bisa diamankan oleh Fireflux. Terlalu dalam tampaknya ya, membuang flicker juga sebuah, aku nggak mau bilang miskalkulasi, cuman sebuah pergerakan yang sangat agresif tapi sangat-sangat merugikan. Ya, resikonya lumayan tinggi karena nanti di setup turtle tentu tidak ada flicker bagi masing-masing roamer. Hal tersebut tentunya akan membuat nantinya team fight agak sedikit 50-50. Namun perlu diperhatikan juga bahwa TNZ sepertinya masih cukup ditemani nih oleh Rene J dengan Matildanya. Dan ini akan tentunya melakukan screening. Gak pernah akan map dari atau TNZ ini jalan, selalu pasti akan muncul. Tentunya memberikan informasi, mengganggu rotasi saja. Dan itu yang mungkin harus dipikirkan nih, Fireflux mau mencari lane lain atau mau nge-cover dari Baxia yang kita tahu Baxia cukup tanky ya di early, jadi sebenarnya ditinggal aja nggak apa-apa. Karena kalau misalkan kita lihat dari rotasinya dan bahkan dari emblemnya Firmness, hal tersebut yang membuat adanya hybrid defense juga, tambahan dan connecting banget sama emblem tank juga. Sementara lihat rotasi cepat, ini dia yang mungkin akan menjadi jawaban bagi Blacklist International setelah mereka dikalahkan oleh Fireflux.
2-0 di babak grup B. Tapi hanya tahun ya skirmish-skirmish aja sih, belum ada yang komit juga. Mungkin di Turtle nanti ini baru dieksekusi oleh mereka berdua. Ya, ini kita lihat aja nih setapannya tentunya. Dengan kali ini TNZ pun tidak mau langsung terlalu komit ke arah fight. Mereka tunggu setup yang kemungkinan besar akan 4 lawan 4. Makanya nih, dan udah mulai ditarik nih, saling tarik-menarik dari kedua jungle-nya TNZ. Mulai dapetin pokingan damage juga, bahkan Edward dengan onward-nya maju ke arah depan. Belum ada target yang maksimal dan sudah mulai berkumpul dengan penalty zone. Dibuka langsung Darkening, namun Sensui yang bisa mendapatkan turtle-nya masih bisa mundur lagi kali ini. Guiding Wind bersama dengan Circling Eagle masih belum bisa mendapatkan kill-nya dan tidak ada korban sama sekali. Oh, sebuah pencurian yang luar biasa untuk menetralisir keadaan yang tadinya Fireflux sedikit unggul dalam ekonomi dan bahkan total kill. Dengan ada pengambilan turtle ini, situasi benar-benar seimbang. Dimana Blacklist tentunya bahkan gak terlalu memaksa fight, objektif dapat, kita cabut. Ya mereka bener-bener safe banget positioningnya. Sensui dibiarin untuk dibukain mapnya walaupun ada penalty zone yang ternyata dibuka oleh Alien. Tapi ternyata kalau kita lihat barusan lagi dan lagi, ini dia Renny J yang selalu mengganggu lini depan dari Fireflux Esports. Sehingga mereka kayak mikir 2 kali, dan mereka mau all in atau mau kiting aja. Dan alhasil semenjak Sensui reset dengan menggunakan Retribution Barrel-nya, ini kayaknya nggak bakal ada overextend teamfight yang cukup beresiko dari Fireflux karena mereka nggak punya shield dari Turtle. Kalau misalkan kita melihat dari item juga, masih cukup jauh. Husklaw memang sudah diamankan oleh Sunshine, tapi Corrosion Sight juga sudah berada di tangan dari Oheb. So, untuk para gold laner masih 50-50, masih sama-sama dengan first itemnya, cukup aman dan tidak ada pertukaran kill yang cukup berisiko kecuali tadi first blood yang secara tidak sengaja dilakukan oleh Renny J. Iya, ini kontrol tempo yang bagus sih dari kedua tim, nggak cuma dari salah satu tim. Dan tapi mereka sudah mulai fokus agendanya ke arah gold lane tentunya. Yang dimana lagi dan lagi mereka cuma mencari informasi, poke-poke sedikit. Kalau emang openingnya nggak memastikan, ya mereka mending mundur. Karena ini akan permain ngeliat Bruno dan juga Lunox ini hero yang mid aktifnya tentunya. Terutama dari Fireflux nggak masalah, nggak terlalu agresif di early game. Ada tadi satu hal yang dari item nih, sempat menarik karena Lunoknya masih pakai Claw of Destiny. Mungkin karena memang dia bisa baca kali ya, karena game ini bakal jadi late game. Claw of Destiny worth it gak sih untuk Worth Lunok? it banget sih, apalagi mungkin melihat referensi dari pertemuan terakhir mereka ya. Game keduanya itu 22 menit loh, dan bahkan lihat sebuah refleks yang sebegitu cepatnya dari Rosa. Karena dia tahu nih Clock of Destiny-nya masih pelan-pelan scaling nih, belum benar-benar 15 stack. Jadi HP yang dia miliki belum begitu maksimal dan team fight akan dibuka kembali. Circling Eagle, Renny J ngebuka vision juga di bagian depan. Namun belum mau dikomit karena turtle-nya masih sedikit ditahan. Belum ada inisiasi lebih lanjut. Namun dari Blacklist, 4 member yang sudah berkumpul di bagian bottom lane. Ya, ada sebuah solo kill nampaknya. Tapi ya, balik lagi di arah Turtle karena Alien sudah ada di bagian depan. Berkumpul 4 member melawan 4 member dan Battle of Retribution. Kali TNZ ternyata yang bisa mendapatkan Turtle. Namun Apex yang harus mundur lagi mencari posisi dulu. Dan TNZ yang coba untuk menutup di bagian depan. Dibawa ke depan dari UE-nya Flicker. Dan langsung ditarik Apex kali ini menjadi korban. Satu buah pick up yang manis. Oh, Blacklist International meskipun mereka tidak mendapatkan netral objektifnya, ada solo kill di bawah dan bahkan berhasil mendapatkan satu buah Apex atau satu buah kaja di area atas. Itu membuat sedikit, kalau aku bilang lebih malah menguntungkan untuk sisi tim dari PH. Iya, apalagi ketika melihat Blacklist International, Oheb mendapatkan solo kill di area bottom lane dan on the way menuju ke arah Golden Staff. Kalau kita lihat dari pemilihan itemnya, TNZ di sini akan menuju ke arah Radiant Armor untuk mengurangi damage dari Yue. Namun kalau kita berkaca sedikit, di sini kayaknya power utamanya ada dari Oheb yang dimana dia akan bermain dengan attack speed yang begitu luar biasa sehingga dominance ice dari Alien sangat dibutuhkan sekali ketika sudah beranjak menuju ke mid game. Ingat lagi dan lagi, power dari Fireflux Esports akan terlihat di mid game. Namun kalau Rosa tertekan seperti ini terus, kayaknya kita tidak akan melihat mid game yang cukup efisien untuk Fireflux. Ditambah juga tadi kalau ngeliat perbedaan gold lanernya ya, beda 1000 loh. Dan untuk menit 6, tadi menit 5 mungkin, itu cukup signifikan perbeda 1000 antar head to head lane. Dimana Bruno-nya agak sedikit tertinggal dalam farming tentunya tadi emang sempat nge-hit ke arah base turret dan itu bisa menjadi snowball untuk karirnya sendiri. Solo kill emang benar-benar berpengaruh banget. Dan kalau kita lihat dari sekarang nih, di area bottom lane Apex juga cukup terancam karena bisa di pick off lagi. Tahun dibuka lagi oleh
teman-teman dari Blacklist. Namun belum ada inisiasi lebih lanjut di belakangnya. Mulai ditutup namun TNC sadar dan langsung melakukan backup juga dengan Stung Eagle. Memukul mundur teman-teman dari Fireflux. Belum ada inisiasi lebih lanjut karena turret lah yang mereka tuju. Yang tadinya perbedaan gold hanya di beratus, lihat udah mulai angka 1000. Dan ini yang mengerikan mengenai Blacklist International. Ketika ada on-white. Konek karena 3 target masih bisa kabur juga, namun Darkening bersama dengan Order Brilliant Rosa mengeluarkan semua source-nya hanya untuk memukul mundur. Lagi ini intimidasi kecil. Memang Fireflux juga tetap proaktif, namun Blacklist International mereka cukup pede meskipun mereka di-engage duluan, tapi mereka tahu kalau mereka bersama ini, apalagi Renegade udah punya Flask of the Oasis, ini sangat-sangat mengendalikan team fight. Oke, Circling Eagle lagi dan lagi namun di bagian depan Retribution ternyata Apex yang bisa mendapatkan turtle, namun punishment yang mahal juga akan diterima oleh Apex karena langsung dikeroyok 4 member mengerubuni Apex, dan Apex yang harus tumbang masih mau lebih karena Rosa terkena efek tahun, masih punya Order Brilliant dan masih bisa mundur lagi. Wah, ini team fight-nya bener-bener jangka panjang banget buat Blacklist International. Pasca Renegade mendapatkan Flask of the Oasis dan menimbulkan sebuah space yang luar biasa untuk top lane karena Oheb dia farming sendirian, dia tahu kapasitas bagaimana Kari akan bermain dan bersinar di late game setelah itemnya akan dia jadikan sedini mungkin. Dan sekarang Oheb sudah memiliki 2 item di menit yang ke-8. Ini akan menimbulkan efek yang positif untuk teman-teman dari Blacklist International. Apalagi Apex 47 walaupun mendapatkan turtle tanpa adanya pertukaran point kill yang sepadan, lagi dan lagi Blacklist selalu diuntungkan walaupun mereka tidak mendapatkan pundi-pundi objektif utama yang mereka cari. Dan ini yang mengerikan karena ini udah masuk mid game yang mungkin sebentar lagi mestinya dari Lunox dan juga Bruno aktif. Namun dengan keadaan yang cukup behind, ini aku melihat Fireflux akan lebih pasif lagi dalam mencari fight dan nunggu lagi late game. Karena sekarang ekonomi mereka tertinggal. Blacklist kiri kanannya udah berhasil jebolin dari pertahanan Fireflux. Dan tentunya ruang geraknya ini semakin sempit. Ada pick off nampaknya masih bisa selamat untungnya. Earthshatter save the day. Kayaknya pick off juga bakal susah deh Lim buat sekarang. Karena kalau kita lihat dari itemnya Edward, dia punya Athena Shield. Kalau kita lihat dari itemnya Sensui, dia sudah selesai dengan Radiant Armor. Sehingga magic damage yang bisa ditimbulkan oleh combo Kaja Lunox klasik ini benar-benar sudah mulai terkikihkan pelan-pelan. Dan bahkan kalau kita lihat juga dari kehadiran Jeniswan, apakah ini akan menjadi solusi di early game seperti ini? Kayaknya masih cukup jauh sih. Sebelum Lightning Truncheon, kemungkinan besar Rosa masih belum memiliki damage yang signifikan. Dan ini menjadi sebuah pertukaran juga sebenarnya. Alter atas milik Blacklist International untuk inner turret mirip Fireflux. Dan lagi ini Blacklist yang namanya nggak pernah takut dalam pertukaran, jual beli serangan juga. Dan kita lihat First Lord atau Lord yang pertama sudah hadir di line of down, tentunya setup akan lebih sedikit diunggulkan karena Blacklist. Gimana cara respon dari Fireflux? Dan Circling Eagle barusan hanya balik lagi memukul mundur. Lord sudah mulai di setup Alien. Kebuka di bagian depan namun onwardnya cukup sakit dan penalty zone kali ini kagetan maju ke depan dan Konek ada 4 target. Masih menunggu follow up damage dan di bagian belakang Rosanya melakukan Darkening bukan ke arah target yang tepat. Alien bisa ditumbangkan bersama dengan TNZ, 2 member dari Fireflux hilang. The Hitman dapat double kill dan Blacklist International yang tadi hanya leadnya cukup meraba-raba saja. Kali ini lumayan fondasi yang mereka bangun di mid game cukup menakutkan. Dan bahkan miss. Di mana ketika adanya penalty zone yang terlalu banyak targeting. Tapi follow up-nya nol dari Fireflux Esports. Menimbulkan efek yang sangat-sangat negatif bagi mereka karena Lord pun diamankan oleh Blacklist International dengan double kill sebagai ganjarannya. Dan untuk sekarang Oheb makin lebih sulit lagi di take down. Karena di lini belakang dia makin bebas tentunya dengan adanya Renegade sebagai cover keduanya. Setelah nantinya kita tahu sendiri juga bahwa Lord kali ini akan sedikit ofensif dan akan mengancam Fireflux itu sendiri dengan item. Yang kalau kita bisa lihat sepertinya si Halberd akan diamankan secepat mungkin oleh Oheb. Atau kalau misalkan kita juga sudah saksikan dengan adanya di mana Sword dan Golden Staff. Alien bahkan TNZ hanya akan menjadi bulan-bulanan dari Kari yang akan dimainkan oleh Oheb. There you go, si Halberd. Oh my god, semakin ngeri lagi dan bahkan ini risiko yang ambil cukup besar sih. Apex mengamankan filleting time di posisi under. Yang kita tahu ini Kaja memang oke, memang main bush, memang main setup. Tapi kalau misalkan Kajanya mungkin tadi ngambil arah item defense dulu, ini bisa lebih menahan damage dari teman-teman Blacklist. Namun dengan filleting time memang
Kalau misalkan mendapatkan assist, ini akan spam, nggak bisa dibilang spam sih, cuman akan menurunkan cooldown dari Divine Judgment. Namun, baru 1 kill dari Fireflux. Oke, dan Lord yang sudah mengarah ke arah bottom lane, best turretnya tercicil sedikit aja karena lagi-lagi Darkening dari Rosa ini bisa nge-meltdown Lordnya secara cepat banget. Ya, ini permainan front to back lagi-lagi ya. Semakin banyak full HP yang dimiliki oleh target dari Lunox, damage yang akan dihasilkan akan lebih tinggi juga karena 5%. Namun perlu dicatat juga bahwa carry yang dijalankan sama Oheb kali ini adalah hero late game yang sudah benar-benar mencapai power spike-nya sedini mungkin. Sehingga ini adalah ancaman untuk Fireflux Esports. Mau tiba-tiba dapetin momen dari Alien dengan 4 pemain terkena penalty zone sekalipun, kalau seandainya tidak dieksekusi dengan cepat, apalagi kebetulan kalau kita lihat Oheb-nya full damage, ini kemungkinan besar permainan counter re-engage akan dimainkan oleh Blacklist International. Apalagi kita lihat dari tadi Sensui kerap kali bermain dengan melakukan town cover, bukan untuk town initiate. Dan ini kalau kita ngeliat dari damage dealt-nya juga, ini kedua mid laner ya. Ini sesuai dengan keys to victory di mana kasih lihat mid lane-nya adu mekanik dan ya mereka akan menjadi top damage dealt. Di mana Yue tentunya masih cukup signifikan perbedaannya 8.000 berbanding Rosa. Targetnya juga sih beda sih. Kalau misalkan kita berbicara Yue dengan Valentina, dia bisa mengincar 2-3 target sekaligus dengan menggunakan skill shot-nya. Tapi kalau misalkan kita berbicara Lunox, ingat Lunox ini tipe single target dengan Darkening yang dia miliki. Sehingga dia nggak bisa untuk men-take down 2-3 target sekaligus. Kecuali kalau misalkan dia memainkan combo Rosa Didi. Wah, itu combo yang cukup klasik. Tapi Damage-nya sangat disayangkan damage-nya nggak bakal maksimal untuk permainan front to back. Tapi untuk mengincar lini belakang itu sangat-sangat menakutkan. Oke, dan Lord kali ini yang lagi dan lagi di setup oleh teman-teman dari Blacklist. Iya, ke reset nggak apa-apa kok, nggak kelihatan juga. Vision di depannya agak susah nih, karena kalau ngomongin Apex yang ngebuka, bisa langsung di-commit kan. Ini mau langsung keluarin Lordnya atau enggak ya? Mereka soalnya bisa munculin Lordnya nanti di detik 11. Jadi tahan ya? Masih tahan. Oh, langsung sih kayaknya. Iya, mereka nggak mau terlalu berlama-lama, mengetahui juga lane bawahnya sudah dijalankan oleh Rosa dan juga Sunshine. Ya, ini akan adalah first Lord atau Lord yang pertama tentunya nggak terlalu bermasalah mestinya, kecuali memang dari Fireflux-nya sedikit blunder. Jadi ini aku expect Fireflux udah menstabilkan situasi aja, main cukup safe. Jangan mau terlalu cari opening, kecuali Blacklist International yang terlalu overextend. Ini masalahnya adalah Lord Enhance juga. Dan tentunya bisa menjalankan 3 wave dari Blacklist International ketika kita melihat bagaimana Lord yang di area bottom lane secara bersamaan didorong juga oleh Edward di area top lane untuk wave minionnya. Ini akan menjadi 3 lane push pertama bagi Blacklist International semenjak tadi Lord yang dihancurkan dengan cepat di menit yang ke-10. Makanya nih, wah Oheb-nya juga udah pegang 2 buff ya. Ini udah ready banget untuk fight dan lagi-lagi best turret di bagian bottom lane sebagai incaran pertama. Karena Lordnya langsung charging juga. Berhasil dapetin 2 best turret. Oke, onward ke bagian depan dan langsung dieksekusi dengan cukup manis. Apex hilang, masih mau lebih nampaknya karena sudah ada best turret di bagian top lane juga yang bisa langsung dihancurkan. Bahkan best terakhirnya langsung terekspos dengan tahunnya connect kali ini kalian. Belum sempat penalti zone bahkan Rosa di bagian depan juga Darkeningnya masih bisa di cancel untungnya. Masih punya Starlight Push dan Order Brilliant namun Sunshine hilang. Dan 1 member tersisa kali ini Blacklist International takes the game 1. Oh my god, Blacklist International. Sangat textbook dan sangat technical. Di game yang pertama, Snowball berhasil dilakukan dan wow, teman-teman dari Fireflux tampaknya